wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan mendemonstrasikan rencana tindak lanjut sebagai diseminasi PPKG PJOK di kelompok belajar sekolah, ya. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat SDN Harjamukti 4. Rencana tindak lanjut yang akan saya bawa judulnya sekarang adalah gerak seru dengan permainan tradisional. Tentunya Bapak Ibu dulu pada saat masih kecil sering sekali bermain permainan tradisional. Ya, tetapi saat ini anak-anak sudah banyak yang meninggalkan bahkan tidak tahu apa saja permainan tradisional itu. Lanjut. Latar belakang yang saya bawa sekarang adalah pada umumnya anak-anak zaman sekarang lebih tertarik pada permainan berbasis teknologi seperti game online dan gadget. Akibatnya mereka cenderung kurang aktif bergerak dan terlibat dalam aktivitas fisik yang menyenangkan. Permainan tradisional yang penuh dengan nilai-nilai budaya mulai terlupakan. Suara, pilihan, dan kepemilikan secara didik dalam program ini, siswa akan diberi kebebasan untuk memilih permainan tradisional yang mereka minati dan yang paling menyenangkan bagi mereka. Siswa juga akan dilibatkan dalam proses perencanaan permainan dan menyesuaikan peraturan permainan tradisional yang lebih sesuai dengan kondisi mereka saat ini. Dengan cara ini mereka akan merasa memiliki suara dan pendidikan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi permainan tradisional sekarang ini sudah semakin ditinggalkan oleh anak-anak. Contohnya kalau dulu kita sering bermain lompat tali, sekarang anak-anak sudah jarang sekali yang bermain lompat tali. Padahal lompat tali itu sangat bagus sekali untuk kesehatan. Tujuan program ini yang pertama adalah tujuan umum, memperkenalkan permainan tradisional sebagai bagian dari pembelajaran keterampilan gerak yang menyenangkan, serta melibatkan siswa dalam aktivitas fisik yang mengembangkan keterampilan motorik dan kerjasama. Tujuan khususnya ialah 1. Meningkatkan keterampilan motorik siswa seperti kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi melalui permainan tradisional. Yang kedua, mengembangkan kerjasama, komunikasi, dan sportivitas antar siswa dalam kelompok. Yang ketiga, melestarikan permainan tradisional dan mengenalkan budaya lokal kepada siswa. Jadi tujuan dari rencana tindak lanjut ini adalah untuk meningkatkan keterampilan motorik. Mungkin dengan gadget itu hanya bisa meningkatkan keterampilan sensorik, tapi dengan permainan tradisional ini keterampilan motorik siswa itu akan bisa meningkat. Lanjut. Nah, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, meningkatkan keterampilan motorik siswa. Capaian yang diharapkan adalah 80% siswa dapat menunjukkan peningkatan keterampilan dalam permainan tradisional yang mereka pelajari, seperti bermain lompat tali. Ini cocoknya untuk anak cewek atau anak putri. Langkah-langkah aksinya mengajarkan berbagai permainan tradisional yang melibatkan gerakan fisik seperti lompat tali, gobak sodor, dan benteng, atau biasa kalau kita sebut di sini adalah bentengan. Yang B, menyusun sesi latihan yang terstruktur dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berlatih keterampilan motorik dalam permainan tersebut. Yang kedua adalah melestarikan permainan tradisional dan budaya lokal. Capaian yang diharapkan 90% siswa dapat mengenali dan menguasai minimal 3 permainan tradisional Indonesia. Karena di Indonesia banyak sekali permainan tradisional. Dulu
Untuk daerah Jember sendiri sudah menerapkan yang namanya itu, kalau daerah Kalisat adalah enggrang kalau nggak salah ya. Langkah-langkah aksinya, yang A, mengadakan sesi mengenal dan mempelajari sejarah serta aturan permainan tradisional. Yang B, menyusun lomba permainan tradisional yang melibatkan siswa untuk melestarikan budaya lokal. Yuk. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Targetnya adalah siswa SD kelas 1 hingga kelas 6 dengan fokus utama pada kelas 4 hingga kelas 6 yang memiliki keterampilan motorik yang lebih berkembang dan dapat mengikuti permainan dengan aturan yang lebih kompleks. Waktu pelaksanaannya yaitu dilakukan selama 3 minggu berturut-turut dalam satu sesi per minggu 60 menit per sesi. Pengaturannya adalah tempatnya di lapangan atau halaman sekolah. Waktunya setiap pelajaran PJOK. Mitra dalam komunitas belajar yang pertama adalah guru PJOK sebagai fasilitator utama untuk mengorganisir dan memimpin permainan tradisional. Terusnya adalah siswa kelas 5 atau 6 yang lebih senior dapat menjadi asisten atau mentor untuk membantu teman-temannya yang lebih muda. Jadi siswa yang lebih senior itu bisa kita ajak untuk menjadi fasilitator juga untuk memberitahu aturan-aturan dalam permainan tersebut. Terusnya adalah teman sejawat yang diminta untuk berpartisipasi dalam sesi tertentu atau untuk membantu menjelaskan sejarah permainan tradisional kepada siswa. Tentunya Bapak Ibu sudah pernah memainkan permainan tradisional. Yang terakhir adalah guru kelas diminta untuk menggunakan bahasa yang jelas hingga siswa mengerti dan mengenalkan permainan tradisional. Guru kelas tugasnya adalah anak-anak disuruh untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar, dan juga pelajaran SBK atau seni budaya itu bisa dikenalkan juga. Lanjut. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sumber daya yang tersedia. Yang pertama, fasilitas sekolah, yaitu halaman sekolah yang dapat digunakan untuk permainan tradisional seperti gobak sodor. Kalau permainan yang lain mungkin bisa nanti juga. Yang kedua adalah alat bantu sederhana seperti tali, bola kecil, dan kerucut yang digunakan dalam permainan. Yang kedua adalah sumber daya manusia, yaitu guru PJOK dan guru kelas dengan pengalaman dalam mengorganisasi permainan tradisional. Terus siswa yang memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam permainan tradisional yang dapat berbagi pengetahuan mereka. Aset tingginya memanfaatkan fasilitas yang ada seperti halaman sekolah untuk mendukung program permainan tradisional, melibatkan siswa senior untuk berbagi keterampilan dan pengetahuan mereka tentang permainan tradisional hingga mereka dapat menjadi agen perubahan di dalam sekolah. Yuk. Nah, ini rencana evaluasinya. Yang pertama, peserta evaluasi siswa yang berpartisipasi dalam program permainan tradisional. Yang B adalah guru PJOK sebagai yang memfasilitasi. Yang ketiga C adalah orang tua untuk memberikan umpan balik terkait perkembangan anak di sekolah. Metode pengumpulan datanya: observasi langsung selama sesi permainan untuk menilai keterampilan gerak, kerja sama tim, dan partisipasi siswa. Yang kedua, survei atau refleksi siswa setelah setiap sesi untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka tentang permainan tradisional yang diajarkan. Yang ketiga, wawancara dengan guru dan orang tua untuk mendapatkan umpan balik terkait perkembangan siswa dalam permainan tradisional dan keterampilan yang mereka pelajari.
Terus kemungkinan tantangannya dan solusinya, karena setiap siswa itu tidak sama ya, jadi pasti ada tantangan dan solusi yang akan saya berikan adalah yang pertama, kurangnya minat siswa pada permainan tradisional. Mungkin anak-anak sekarang sudah senang sama permainan gadget, jadinya kurang minatnya terhadap permainan tradisional, sehingga permainan ini sudah banyak ditinggalkan. Terus beberapa siswa mungkin lebih tertarik pada permainan modern atau permainan berbasis teknologi. Jadi solusinya yang saya bawa adalah menambahkan elemen kompetitif yang menyenangkan dan permainan tradisional seperti lomba atau penghargaan untuk meningkatkan minat siswa. Yang ketiga, kesulitan dalam memahami aturan permainan tradisional. Yang keempat adalah beberapa permainan tradisional memiliki aturan yang rumit atau tidak familiar bagi siswa, karena siswa jarang memainkannya, jadi mereka kurang mengerti aturan-aturan dalam permainan tersebut. Solusinya ialah mengajarkan permainan dalam bentuk yang lebih sederhana dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanya dan bereksperimen, memodifikasi aturan jika perlu untuk memudahkan pemahaman. Terbatasnya waktu untuk latihan, karena program ini dilaksanakan selama 1 sesi per minggu, waktu terbatas bisa menjadi tantangan dalam mengajarkan permainan tradisional yang kompleks. Solusinya yang saya anjurkan ialah merancang sesi yang lebih terfokus pada permainan tertentu. Jadi permainan itu kita fokuskan dalam satu permainan, contohnya kita fokus pada gobak sodor atau kita fokus pada lompat tali. Memecahkan menjadi latihan-latihan yang lebih kecil dan memberikan kesempatan siswa untuk mengulang permainan di luar jam pelajaran. Baiklah, mungkin itu referensi dari saya tentang rencana tindak lanjut ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada tanggapannya atau masukan tentang permainan tradisional ini. Mungkin apa yang akan kita lakukan untuk rencana tindak lanjut ini, permainannya dulu. Yang ini permainan apa? Saya bebek sodor ya. Ya Bu Fitri? Bebek sodor. Gobak sodor, karena lapangan kita terbatas juga ya. Mungkin lompat tali juga bisa untuk anak putri. Bisa. Ya, baiklah. Engklek. Sudah? Ya, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih kepada Bapak Guru hebat SDN Hakim 4. Semoga apa yang kita rencanakan ini berjalan dengan lancar. Dan kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.